ada sebuah wadah Iya, betul. untuk peluang-peluang bisnis Iya. kepada masyarakat. Masyarakat, Oke. masyarakat umum. Kalau Perputaran dirupiahkan coba berapa, nggak kebayang kan? Nah, dolar kalau sedulur, ini iya, sedulur, dolar ya kan? dikali Bukan 16.000. rupiah. Iya Iya. kan? Anggap 15.000 misalnya. Anggap 15.000. Oke. Ake temen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Sensasi Cakra Media Center. Apa kabar sedulur semua? Mudah-mudahan sehat walafiat dan selalu semangat untuk mencari rezeki yang mempunyai peluang besar. Nah, kita sekarang sudah dihadiri sosok orang yang luar biasa, Questar yang selalu ceria dan menampakkan kegagahannya. Waduh, enggak. Inilah sosoknya adalah Kang Ahmad Hussein Arif. Atau Kang Arif lah. Kang Arif. Biar simpel. Biar simpel. Beliau adalah pelaku bisnis ya Kang Arif. Ya. Pelaku bisnis UMKM dan tentunya merambah di bisnis digital. Baik, sedulur semuanya, kita langsung mengupas peluang bisnis. Peluang bisnis di SKMN ya Kang Arif. Mungkin tepatnya sih SKMN mengedukasi tentang bisnis peluang dan potensi. Iya. Jadi di sini ada sebuah wadah. Iya, betul. Untuk peluang-peluang bisnis. Iya. Kepada masyarakat. Masyarakat umum. Baik Kang Arif, ceritakan apa sih tentang SKMN? Ya, siap. Terima kasih Kang Mas Ari ya. Siap. Nanti panggilnya Kang Arif aja biar lebih familiar. Jangan panjang ya? Iya, jangan panjang-panjang. Nggak apa-apa. Kalau panjang kan itu menyesuaikan. Iya, panjang kali lebar. Siap. Ya. Kita lanjut ke topik. Saya sedikit perkenalkan dulu. Betul, kalau nama lengkap sih Ahmad Hussein Arif. Betul. Supaya familiar udah Kang Arif aja Kang Arif. lah. Nah, dan memang saya latar belakang adalah sebagai pelaku UMKM di sektor kuliner. Namun pernah mengalami yang namanya kebangkrutan ataupun degradasi dari UMKM karena sejak terjadinya COVID-19 itu. Jadi di sektor kuliner saya itu harus berhenti terlebih dahulu. Karena pada saat COVID kan nggak boleh ketemu. Iya kan? Tutup semua. Ditutup semua. Iya. Disitulah yang akhirnya membuat bisnis kuliner saya stuck. Jatuh terdiam. Berhenti. Namun alhamdulillah saya punya saudara, punya sahabat, dan punya motivator yang luar biasa. Saya bertemu dengan sosok yang sangat paham tentang bisnis maupun tentang bisnis digitalnya. Beliau sangat visioner yang sekarang yang menjadi pembina di SKMN, dan juga saya alhamdulillah kenal dekat dan selalu didampingi dari ketua umum SKMN-nya. Gitu. Berarti SKMN ini organisasi. Nah, betul. Jadi saya bergabung di SKMN ini karena saya mendapatkan edukasi dari Pak Pembina maupun dari Pak Ketum. Bahwa SKMN ini sebuah wadah atau organisasi kemasyarakatan yang independen, yang aktivitas utamanya melakukan edukasi kepada siapapun masyarakat yang ingin mendapatkan edukasi tentang UMKM, baik secara potensi dan peluangnya, pendampingan manajemennya, bahkan sebagai support sistemnya. Berarti hampir sama kayak konsultan ya? Ya, di atasnya kalau menurut saya. Lebih dari konsultan. Kenapa? Kalau konsultan kan hanya sebatas memberikan konsultasi. Ini pendampingan langsung.
Contoh, Ya, contoh oke, nih, oke. pemain bola yang hebat, kalau hanya pelatih saja, itu tidak maksimal. Oke, Tapi betul. kalau di coach ataupun didampingi secara langsung, itulah yang membuat dia paham potensi yang dimilikinya sehingga menjadi bintang sepak bola yang sukses. Coachingnya. Iya, begitupun di Oke. UMKM. Oke, oke. UMKM akan bertumbuh dan berkembang dengan pesat, bahkan bisa go public ketika ada support pendamping yang total. Baik. Nah, ini sedulur yang sangat luar biasa, sebuah wadah yang memberikan edukasi ya. Ya, betul. Kalau tadi saya simak dari Kang Arif ini, kita ada yang namanya coaching Ada atau coach, pendampingan. pendampingan. Nah, Iya. ini sedulur. Jadi yang menariknya, wadah ini bisa menumbuhkan, ya kan? Bisa Menumbuhkan dan mengembangkan. mengembangkan Sekaligus mendampingi. mendampingi Iya. dari masyarakat yang ingin terjun ke dunia bisnis UMKM, sedulur. bisnis UMKM Nah, itu. Pertanyaan lagi, Siap. Kang Arif. Apa kegiatan utama SKMN? Ya, oke. Saya jelaskan lagi tentang SKMN-nya Iya, terlebih dahulu, baik. baru nanti saya jelaskan kegiatannya. Jadi SKMN selain sebagai apa namanya tadi yang saya jelaskan memberikan manfaat pendampingan, kemudian edukasi, Oke. kemudian ikut membantu menumbuh kembangkan para pelaku UMKM, Oke. dan juga mengedukasi kepada masyarakat umum bahwasannya SKMN ini menjadi rumah besarnya para UMKM. Wah, luar biasa. Itu yang saya yang saya pahami dari visi misi ataupun menjadi konsep dari SKMN ini. Wadah ya, rumah Wadah, besar. rumah besarnya para UMKM. Siapapun para masyarakat yang sudah menjadi pelaku UMKM ataupun belum dan Oke. ingin mendapatkan edukasi tentang UMKM, ingin mendapatkan pendampingan untuk menjadi UMKM yang sukses, insya Allah SKMN wadah yang tepat. Seperti itu. Dan kegiatan utama yang tadi Mas Oke. Ari sampaikan, kegiatan utama dari SKMN ini memang hanya melakukan edukasi. SKMN ini bukan bisnis. SKMN tidak memiliki bisnis apapun, tidak melakukan bisnis apapun. SKMN murni kegiatannya hanya mengedukasi masyarakat, baik pelaku UMKM maupun non pelaku UMKM. Latar belakangnya bebas dari mulai karyawan, karyawati dan segala Oke. macam itu pun bisa Oke, menjadi oke. anggota SKMN. Berarti kegiatan utamanya adalah hanya mengedukasi. Hanya mengedukasi, hanya Oke. mengedukasi. Edukasi di SKMN ini ada peluang dan potensinya enggak nih, Kang? Nah, justru itu. Kepo nih. Iya, siap. SKMN ini karena tugas utamanya mengedukasi, karena di SKMN tahu persis potensi ataupun peluang dan potensi dari satu keseluruhan warga masyarakat Indonesia, Oke. dan juga yang paling utama ada dan punya visi dan misi bahwa tidak menutup kemungkinan para pelaku UMKM ataupun masyarakat Indonesia bisa punya potensi menjadi pelaku UMKM di bisnis digital. Nah, itu yang kadang belum dipahami oleh rata-rata masyarakat. Iya, Kenapa? Iya. Padahal aktivitas sehari-hari saja sudah mulai semuanya serba digital. Betul, setuju. Dan secara online. Setuju. Betul nggak, Mas Setuju, Ari? setuju. Nah, itu dasarnya. Oke, Jadi oke. punya view yang sudah jauh ke depan. Ini yang hebat dari pembina kita itu. Baik. Seperti ini itu. dari tadi SKMN Iya. nih sebenarnya. SKMN ini apa Artinya, kepanjangannya? oh iya itu. Nggak apa-apa, biar familiar Biar dulu. Iya, biar familiar dulu di telinga masyarakat. Betul, setuju, gitu ya. setuju, Kang Arif. Jadi SKMN kalau secara harfiahnya adalah Satuan Kreatif Muda Nyata. Satuan Kreatif Muda Nyata. Nah, satuan ini bisa berarti perorangan, bisa berarti gabungan atau kelompok. Oke. Maka disebutnya satuan. Iya. Kreatif, kenapa? Karena memang yang digabung ataupun perorangan ini punya kreativitas. Kreativitas yang tinggi. Artinya, dia ketika ketemu anugerah dan ketika ketemu musibah pun, dia selalu punya kreativitas yang tinggi. Bagaimana menyelesaikan masalahnya dan bagaimana menemukan solusinya. Itu
Luar biasa. Kreativitas ya, yang disebut Kreativitas ya. kreatifnya. Betul, betul. Nah, muda artinya tidak memandang usia. Mau dia usianya sudah 90 tahun atau udah ujur. Selama mau menjadi dan mau belajar tentang UMKM, menjadi pelaku UMKM, harapannya memiliki semangat yang selalu muda. Jiwa. Jiwa Jiwanya muda, berjiwa muda. siap. Karena ketika mereka sudah paham dengan UMKM-nya, dia punya niat yang kuat, tidak ada alasan untuk tidak melakukan dan tidak mewujudkan cita-citanya menjadi pelaku UMKM yang sukses. Berarti muda itu adalah Semangatnya yang muda. perjuangannya untuk melakukan bisnis. Setuju. Oke. Dan yang terakhir nyata. Oke. Artinya bukan hanya sebatas omongan, bukan hanya sebatas awang-awang, Oke. tapi real dilakukan secara nyata, diaplikasikan di lapangan. Setelah mendapatkan edukasi dari SKMN, diharapkan para pelaku yang sudah menjadi anggota SKMN itu bisa mempraktekannya, langsung bisa melakukannya. Oh, berarti tidak teori, langsung dipraktekkan. Iya di dong, lapangan. harus nyata. Harus Oke, nyata. Baik secara dirinya pribadi maupun aplikasi di lapangannya bersama tim ataupun kelompoknya. Baik. Itu poinnya. Nah, ini sedulur, berarti Ya. satuan. Berarti satuan itu Bisa satu orang. individu, Ya, ataupun bisa gabungan. kelompok, sedulur. Betul. Di SKMN ini berarti tidak membatasi. Iya. Berarti semakin banyak semakin bagus. Iya, semakin bagus. Berarti visinya adalah membangun. Betul. Membangun untuk para UMKM. Iya, betul. Komunitas ya. sedulur. Sesuai dengan Ya. ininya, dengan motonya bahwa SKMN tumbuh berkembang bersama kita sukses. Tumbuh, Berkembang bersama kita sukses. Baik. Artinya sukses itu lebih asik bersama-sama Betul, daripada sukses sendirian. betul. Gitu. Setuju. Kita berbagi juga harus Iya, bersama-sama. betul. Satuan itu berarti tadi ya, Iya, betul. individu ataupun kelompok Ya, boleh di sini. Iya, boleh. Kreatif. Berarti Artinya selalu mampu menyelesaikan masalah betul. dan juga memiliki dan mencari solusinya. Nah, itu sedulur. Ini jadi lamun jare wong Jawa kah? Aja mumet ku dhewek. Nah, iko. Luruwe solusi sedulur Nah. nih. Ning kene genah berarti Siap, betul. SKMN. SKMN. Nah, berarti Satuan Kreatif Muda. Berapapun usianya tidak terbatas umurnya, ketika kita mampu berjuang, berarti jiwa kita tetap muda. Tetap muda. Seperti itu. Kang Harif. Jiwanya berseri-seri, Iya, jiwanya berseri-usianya. Iya. Usianya sudah mendekati Nah. ujur. Satuan Kreatif Muda nyata. Berarti tidak hanya teori sedulur. Di sini semua bisa bergabung. Ya, Ya kan? betul, Kang Harif? betul, Berarti betul. bisa bergabung, mengembangkan. Sedulur punya bisnis apa, kita sharing di sini. Wadahi di sini. Wadahi di sini, Betul. dan kita bisa memanajemen ya. Betul. Ya kan? Bersama-sama. SKMN ini memanajemen juga. Betul ya kan? Mendampingi dalam manajemennya seperti coaching, itu. coaching. Iya, coaching. Bahasa kerennya Iya, coaching. Ini next yang tadi Siap. saya kepikiran juga, tadi ada Kang Arif bilang ada pasar modal. Oh iya, bisnis kan, digital ya, ya, bisnis dan pasar digital. modal. Iya, iya. Nah, apakah ada peluang UMKM ini di industri pasar modal? Iya. Nih, sedulur pengen tahu. Kang Oke, Arif. siap. Ya jelas sekali. Mungkin selama ini belum masyarakat banyak yang masyarakat awam, khususnya para pelaku UMKM, yang belum mendapatkan informasi bahwa ada potensi dan peluang yang sangat besar, bukan hanya di pasar nyata, Oke. tapi di pasar modal juga ada peluang, dan bahkan lebih besar. Saat ini rata-rata UMKM Indonesia itu bergerak di pasar nyata, pasar real. Pasar real. Iya kan? Ada barang, ada jasanya langsung. Tradisional kan? Iya, Iya, tradisional. Oke. Dan hampir mungkin masyarakat Indonesia ini pelaku UMKM di perdagangan. Sama, Oke. cuma di pasar nyata. Iya kan? 80% ataupun bisa 70% sampai 80% masyarakat Indonesia banyak yang melakukan menjadi pelaku UMKM di pasar nyata, pasar real. Nah, Iya. di sini SKMN punya pandangan bahwa kalau memang ada pasar nyata, pasti namanya bisnis ada urusan modal. Pasti Oke. ada pasar modalnya. Betul. Dan setelah ditelusuri ternyata hampir semua yang namanya usaha di pasar nyata ujung-ujungnya mengerucut di pasar modal.
Oke, oke, oke. Banyak perusahaan yang awalnya sebagai UMKM. Contoh, UMKM yang kan kalau skala UMKM itu dilihat dari permodalannya Betul, biasanya. setuju. Betul nggak? Betul, betul. Disebut UMKM itu usaha, Mikro, mikro, kecil, kecil, dan menengah. menengah. Ya, Betul. usaha ya jelas jenis usahanya. Betul. Mikro itu kategori modalnya biasanya dan juga barangnya. Iya, Nah, betul. mikro itu biasanya kisaran modalnya antara 10 sampai 50 juta. Itu Oke, mikro. betul, Ya, betul. kecil biasanya 50 sampai ke 1 1 miliar. miliar. Itu kecil kategorinya. Iya, Nah, kemudian ketika menengah bicara 1 miliar sampai 10 ke miliar. atas lah ya, Iya, ke sampai ke atas. atas. Oke. Nah, kalau sudah di atas 10 miliar itu kategorinya sudah usaha industrial. Oke, Yang skalanya iya industri gitu, skalanya Mas sudah Ari. kayak pabrik lah ya. Iya, iya. Kenapa? Contoh, ketika awal kan semuanya juga dari kecil. Betul. Tidak ujuk-ujuk besar kan? Dari nol. Tidak ujuk-ujuk Iya, industri, dari iya. nol. Nah, itu berdasarkan kekuatan modalnya. Oke, Maka dari SKM ini melihat ternyata yang diketahui dan banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia khususnya lebih banyaknya di pasar nyata saja, di pasar real oke. saja. Iya, iya. Sementara di negara tetangga atau negara luar itu sudah banyak para UMKM-nya sudah masuk merambah ke UMKM di pasar modal. Setuju. Nah, ini yang kadangkala informasi dan ilmu serta wawasannya yang masih terbatas, belum tersampaikan. Oke, Nah, betul. fungsi SKMN inilah berfungsi mengedukasikan. Betul. Gitu, baik tentang peluangnya, Betul, betul, tentang betul. informasinya, dan juga tentang pendampingannya. Karena kebetulan yang pembina di SKMN ini beliau terbukti, teruji, dan berpengalaman di sektor pasar modalnya. Dunia digital ya. Dunia digitalnya seperti Nah, itu. ini menarik, Sedulur. Jadi di sini masyarakat ini taunya industri pasar ini Hanya pasar real. nyata, pasar real. Tapi pasar yang digitalnya, Iya, pasar modalnya pasar itu modalnya ini kadang belum bisa belum terakses dipahami. secara Betul. keseluruhan. Nah, maka yang menjadi peluangnya kenapa sangat besar? Satu, kami optimis dari SKMN bisa mengedukasi ke masyarakat Oke. Indonesia. Sangat optimis. Kenapa? Yaitu 80% atau kecil-kecilnya 70% masyarakat Indonesia adalah sudah latar belakangnya UMKM. Betul. Setuju. Ditambah lagi anggaplah kalau kita pasar UMKM ini ada 80% saja, baik latar belakang UMKM dan pegawai dan segala macam, kan bisa masuk menjadi pelaku UMKM di pasar modal. Jadi peluangnya tersedia. Nah, cuma yang belum dipahami oleh masyarakat itu adalah potensinya ada enggak. Nah, tadi saya sampaikan. Potensi di pasar realnya ada, UMKM, potensi atau peluang di pasar modalnya pun ada. Oke. Boleh masyarakat Indonesia untuk masuk ke pasar modal sebagai pelaku UMKM melalui industri atau aktivitas layanan bisnis trading. Oke. Gitu. Iya, iya. Artinya sama-sama dagang kan? Betul. Sama-sama dagang gitu. Saya kalau untuk trading itu berarti sama saja kita juga melakukan perdagangan. Gitu. Dengan ujungnya adalah di pasar modal. Iya, ya kan, seperti Ari? itu. Oke. Seperti itu, Mas. Berarti peluang menjadi pelaku UMKM di pasar modal ini sangat terbuka lebar. Nah, ini sedulur. Makanya di SKMN ini banyak solusi. Iya, ya kan? betul, banyak betul. sharing. Betul. Dan di sini ruang lingkupnya tidak hanya monoton. Iya. Bukan pelaku UMKM saja. Gitu. Jadi di sini pun boleh kayak pedagang minyak wangi. Betul kan? Karyawan swasta, ASN siapapun silakan di sini kita sharing sedulur. Ada peluangnya besar banget. Baik, di sana. Kang Arif, selanjutnya potensi dari layanan. Oke. Di apa tadi yang tadi ya di industri pasar modal. Iya. Ya. Ini saya bicara peluangnya saja belum selesai semua nih. Oke. Peluang dan potensinya. Oke. Saya jelaskan peluangnya dulu. Sekarang masyarakat Indonesia dari mulai anak kecil ya, anak SD sampai ke mama semuanya pakai gadget. Pakai HP Android. Setuju. Nah, ini peluang besarnya. Setuju. Selama ini HP rata-rata hanya digunakan untuk konsumtif. Tapi dengan adanya peluang di pasar modal melalui layanan bisnis tradingnya, HP kita bisa menjadi produktif.
Wah, berarti handphone saya juga bisa Bisa menghasilkan yang jadi selama cuma lihat handphone, iya, kita bisa bisa berjualan. menghasilkan, bisa Oke, berdagang. oke, oke. Contoh, sekarang kan banyak toko online. Oke, Iya betul. kan? Setuju, Itu kan setuju. market sama. Betul. Iya. Marketplace. Marketplace Iya. namanya. Nah, di sini bukan hanya marketplace saja, artinya di pasar modal ini lebih ke market perdagangan, pasar perdagangan. Saya Seluruh dunia itu, Mas setuju, Ari. setuju. Saya juga pernah sedulur yang namanya berbisnis di marketplace, Kang Arif. Tapi Iya. betul, waktu itu ketika COVID saya juga sama. Mengalami apa namanya? Stuck. Ya. Pembeli juga sedikit. Ya. Nah, apakah kalau di-combine Iya. dengan peluang yang tadi Kang Iya. bilang ada di pasar modal, berarti ini bisa menjadi sebuah subsidi. Nah, subsidi silang. Itulah. Jadi konsep yang ingin dibangun kepada para UMKM ini, bagaimana, karena di pasar modal, bisnis di layanan trading pasar modal ini berfungsi sebagai hedging atau lindung nilai atas sektor real yang kita lakukan. Yang dimana secara aktivitasnya efektif, efisien, bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, dan dengan cara bagaimanapun. Karena tidak berbenturan dan tidak mengganggu aktivitas utama yang menjadi usaha kita. Nah, ini sedulur. Jadi peluang di sini dan potensinya itu tidak mengganggu aktivitas sedulur. Tidak mengganggu. Bener nggak? Tidak mengganggu. Berjualan tetap jalan. Tetap jalan. Ya kan? Betul. Misalnya kita punya bisnis yang real itu tetap jalan. Tetap jalan. Iya, tidak akan mengganggu. Dan sama bisa halnya mensubsidi silang ini. Bisa mensubsidi silang hasilnya. Sama halnya ketika kita buka aplikasi WA, aplikasi YouTube, aplikasi apa namanya? FB lah semacam itu. Nah, artinya kan tidak selamanya kita liatin itu terus. Hanya sesekali mantau saja. Baik. Itu. Nah, sedulur penasaran kan? Dari penasaran ini Kang Arif, saya boleh pengen tahu nih. Siap. Tadi dibilang ada dunia trading. Ya. Sedangkan kalau dunia trading ini yang saya tahu loh. Siap. High risk dan high return. Setuju. Betul ya? Iya. Nah, dengan adanya dunia digital atau kita berjualan di perdagangan secara online modal ini, berarti dalam dalam bisnisnya adalah dunianya trading. Iya. Nah, berarti di sini pun ada edukasinya ya? Ada edukasinya, Mas. Nah, ini sedulur. Iya. Edukasi tradingnya ada berarti. Siap. Karena setahu saya kan high risk dan high return. High return, betul. Nah, setuju banget. Apa nih? Setuju banget bahwa di bisnis apapun secara prinsip itu high risk, high return. Di sektor pasar nyata saja, bisnis di sektor pasar nyata itu high risk, high return. Cuma ada perbedaan di endingnya. Di pasar nyata, resikonya 100%, ya, returnnya 100%. Tapi ketika di industri trading, resikonya 100%, potensinya bisa 1000%. Wah. Itu yang membedakan di endingnya ya. Betul. Tergantung dari rezeki dari Allah tetap semuanya. Siap, ya. Betul. Nah, ini bicara tentang disclaimer on-nya ya, high risk, high return. Maka hanya para pemberani yang bisa, yang boleh masuk. Tapi bukan berarti berani nekat. Iya. Ada edukasinya. Kalau sudah dapat edukasi, insya Allah semua bisa dilakukan dengan tenang. Contoh, bagi kita yang tidak paham tentang terjun payung saja. Kan kalau kita lihat, wah beresiko tinggi. Iya. Naik pesawat beresiko tinggi, benar nggak? Setuju. Tapi karena pilot sudah paham keilmuannya, ya tetap dijalani profesi pilot itu. Sama berarti ini kan. Ya. Kalau tadi Kang Arif bilang terjun payung bisa. Nah sekarang kayak motor saja kan, mohon maaf, amit-amit sih sedulur ya. Motor sing kepleset. Iya. Ya kan? Betul. Itu bicara resiko. Betul. Tapi tetap dealernya ada, tetap diperdagangkan. Diperdagangkan itu. Nah, betul. Satu Kembali lagi ke nih. edukasi. Iya, satu lagi. Ini masih peluang gede banget aslinya. Siap. Jadi peluang yang kedua adalah peluang di pasar modalnya. Bahwa ketika orang punya kemampuan berdagang dan dalam hal ini punya kemampuan dalam mengelola resiko,
maka dia berpeluang besar untuk mendapatkan tadi potensi profit yang cukup besar. Seperti itu. Nah, bayangkan perputaran modal setiap harinya itu 6,6 triliun dolar. Kalau dirupiahkan coba berapa, nggak kebayang kan? Nah, dolar kalau sedulur. iya, Ini dolar sedulur. dolar Ya kan? dikali 16.000. Iya kan? Anggap 15.000. Anggap 15.000. Oke. Oke, teman. Jadi kalau kita pengen punya keuntungan nggak usah gede-gede lah. 0,0001% saja dari 6,6 triliun dolar. Ya kebagi minimalnya 1 miliar aja mah. Seminggu. Misalnya seperti itu. Jadi potensinya peluangnya tersedia. Baru kita nanti bicara potensi. Jangan kita melakukan sesuatu apalagi terjun di bisnis yang tidak ada peluangnya. Betul, setuju. Betul nggak? Betul. Setuju nggak? Contoh, kita masuk ke pasar tradisional, pasar konvensional. Kita nggak punya pengalaman nih, nggak punya ilmunya, nggak punya modal yang besar. Tiba-tiba masuk aja berdagang. Ya kita tidak punya peluang yang besar namanya. Oke. Nah, kalau di sini, walaupun kita pendatang baru, hebatnya itu punya peluang yang besar karena semua transaksi, semua analisa dan segala macam itu dilakukannya oleh seorang pedagang yang sudah ahli. Kita hanya mengikuti perdagangannya atau bahasa kerennya dikenal dengan copy trade atau layanan sosial copy trade. Kita cukup menjadi pengikutnya saja dari seorang trader yang sudah ahli. Atau bahasanya disebutnya istilahnya follower. Kalau sudah jadi follower ya sudah tinggal duduk manis seperti halnya kita naik pesawat. Yang bekerja pilotnya kita duduk sampai ke tempat tujuan yang sama. Itu gambarannya. Nah, sedulur, berarti ini kalau kita kutip dari Kang Arif ini, kita di sini berarti kalaupun kita tidak bisa trading, berarti sudah ada pilotnya. Sudah ada pilotnya. Sama saja kayak copy paste ya? Iya. Misal kita, aduh, capek nih. Misalnya dari bikin kalimat dan lain-lain, kita tinggal contohnya dari Google, kita copy, kita paste. Berarti sama di sini. Sama seperti itu, sesimpel itu. Layanan bisnis copy trade yang dalam hal ini khususnya, ya udah saya buka sekalian. Yang jadi masternya namanya Cakra Trader. Yang namanya Cakra Trader, brand dagangnya itu Cakra Trader. Betul. Nah, yang menjadi nama tradernya nggak apa-apa saya sebutin aja ya. Itu Bapak Insinyur Haji Muhammad Yahya Al-Fatih. Yang sudah insya Allah jam terbangnya lebih dari 10 tahun. Beliau masuk ke industri pasar modal ini semenjak tahun 2006. Dari 2006 ya sampai sekarang. Itu sudah menjadi pelaku di pasar modal sebagai seorang trader. Psikologi tradingnya, ya beliau sudah karena bagi beliau trading is my life. Jadi kita harus mengenal siapa yang jadi pilotnya. Kalau di bus siapa yang jadi supirnya, sehingga kita jadi penumpang itu insya Allah nyaman. Ya. Betul. Yang saya kenal karakter atau yang beliau miliki itu di dalam menjalankan tradingnya prinsipnya 3. Protection, strategi, konsisten. Protection, strategi, konsisten. Perlindungan dengan strategi yang tepat, efektif, efisien, cepat, tepat, akurat, take profit, dan konsisten di dalam melakukannya. Kalau saya merangkumnya, beliau ini ABC. Amanah, bertanggung jawab, C-nya tuh konsisten. Luar biasa. Itu. ABC. Iya, ABC. Amanah, bertanggung jawab, konsisten. Kalau bahasanya kan kalau C di Inggris mah disebutnya K. Gitu kan. Nah, ini sedulur. Yang menarik dari layanan bisnis copy trade ini atau yang sedulur yang ingin berdagang, khususnya di pasar modal, betul. Itu di sini juga kita diedukasi sedulur. Jadi dalam dunia trading high risk, high return, betul. Manajemen resikonya ya tentunya, betul. Dan manajemen money-nya atau manajemennya.
manajemen keuangannya. Iya, betul, Artinya betul. biar sedulur semua juga biar tahu. Jadi Betul. jangan berbisnis tapi nggak tahu. Iya, istilahnya beli kucing dalam karung lah. Ya. Itu yang nggak boleh. Oke. Nggak boleh. Ini sedulur yang menarik. Jadi di sini kita punya wadah luas yang namanya SKMN Untuk mengedukasi. untuk mengedukasi Satuan Kreatif Muda Muda dan Nyata. Nyata. Iya. Dan salah satunya, Satu di antaranya, satu karena di- nggak ada salah. ya satu, iya, berarti saya salah nih. Iya. Satu di antaranya adalah edukasi tentang trading. Trading. Dan di sini kalau sedulur semua tidak bisa trading secara manual atau mandiri ya, Iya. ada yang namanya layanan kalau tadi. Iya, jadi gini, saya paham nih Iya. apa yang mau ditanyakan nih. Jadi dari SKMN ini bukan mengedukasi tradingnya, Betul. tapi mengedukasi tentang potensi dan peluang di pasar modalnya. Setuju itu. Nanti yang melakukan edukasi tradingnya itu ada khusus dari brokernya. Oke. Itu Betul, yang nggak betul. boleh salah Pak, salah dalam Ini yang tadi mau iya. saya tanyakan. Iya, saya paham makanya. Jadi yang mengedukasi tetap dari lembaga ataupun wadah yang berwenang. Oke, betul. Tidak menyalahi regulasi lah, Ya, kan betul, gitu. betul. Jadi tetap yang Setuju. melakukan edukasinya dari pihak broker yang mereka sudah punya wakil pialang berjangka dan segala macam. Ya, sudah ada izin. Udah ada Ya, izin. Nah, betul. kami hanya membuka atau mengedukasi tentang Peluang. peluang dan potensinya. Baik. Nah, dengan adanya peluang dan potensi yang diedukasikan, kemudian yang memberikan edukasi tradingnya juga dari broker yang bersangkutan, Betul. artinya maka ini menjadi satu kolaborasi yang saling bermanfaat satu sama lain. Betul, Gitu. setuju, Itu setuju. tujuannya. Nah, begitu sedulur. Jadi di sini pun ada nanti edukasinya dari pihak yang berwenang. Yang berwenang. Artinya ya. dari brokernya sedulur. Iya, yang Jadi legal. kalau saya berpikir artinya di sini Copy Trade ini bukan afiliator, bukan afiliasi, bukan. tapi di sini adalah wadah atau untuk sedulur tahu bahwa ada peluang dan potensi dalam dunia pasar modal. Iya, Begitu ya? Ya, jadi gini, layanan bisnis Copy Trade itu yang memilikinya, yang menyediakannya adalah pihak broker itu sendiri. Kita ini hanya sebatas pengguna. Betul. Seperti halnya kita menjadi nasabah sebuah bank. Betul. Ya. Kemudian kita menggunakan layanan dari mereka. Contoh, M-Banking. Iya, ada layanan M-Banking, layanan internet banking. Ketika kita sudah menjadi nasabah bank, maka kita boleh menggunakan layanan tersebut. Berarti Copy Trade pun sama ya. Yang menyediakan layanannya adalah pihak broker. Kita yang menggunakan layanan tersebut. Ada apa saja layanannya itu? Ada layanan yang sifatnya yang social trade, yang namanya Copy Trade. Betul. Sistem penyalinan perdagangan. Setuju. Ada layanan yang menggunakan biasanya boleh menggunakan bantuan kayak IE atau kayak AI, itu boleh ada. Ada sistem PAM, Insya Allah nanti itu yang akan menjelaskannya dari pihak broker. Oke, siap. Nah, ini yang sepengetahuan saya aja. Setuju. Gitu. Tapi kalau kita ambil yang paling simpel adalah bagaimana sistem yang disediakan oleh broker bisa kita gunakan agar menjadi manfaat secara bisnis itu. Siap. Poinnya. Nah, ini sedulur sharing yang menarik kali ini dengan Kang Arif, pelaku UMKM dan sekaligus pelaku juga di dunia bisnis digital melalui bisnis layanan digital. Copy Trade. Ya. Jadi sedulur pun bisa, artinya bisa di sini bergabung sama kita. Artinya bergabung, saling sharing. Betul kan, Kang? Iya, jadi menjadi anggota SKMN dulu. Oke. Ya. Ya. Daftar jadi anggota SKMN mah gratis, nggak ada biaya apapun. Ya. Free semuanya. Nanti sedulur bisa kontak di bawah ini. Iya. Tapi nanti. Iya, betul. Baik, Kang Arif. Mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu nih, sedulur. Iya. Sedulur biar kepo. Iya, biar penasaran. Iya, siap. Nah, apa sih itu namanya tadi yang disebut
copy trade dan Mhm. lain-lain sudah dijelaskan sama Kang Arif. Dan Mhm. tentunya ada di sini pun pihak yang terkait untuk yang berwenang menjelaskan tentang layanan Mengedukasinya, tadi. betul, iya. Baik Kang Arif, terima kasih atas Siap, waktunya siap. sudah memaparkan peluang dan potensi di dunia pasar modal. Iya. Baik sedulur, Cakra Media pun nanti podcast-podcast berikutnya di podcast sensasi ini akan menghadirkan rekan-rekan atau sedulur-sedulur yang memang sudah menjadi pelaku bisnis di pasar Pasar modal. modal. Dan tentunya eh, sedulur-sedulur yang nanti kita hadirkan di sini pun sama, artinya memiliki bisnis real. Betul, Baik betul. sedulur, sampai di sini saja perjumpaan kita kali ini. Salam sehat, salam sukses, salam santun. Cakra Media Center informatif dan Dan edukatif. edukatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.